di Tulungagung. Saja pembela Ba'ali akan hancur musnah dengan sendiri. Hanya ingin syafaat daripada Rasulullah. Jadi kami peringatkan, jangan coba-coba siapapun itu untuk menggagalkan acara sholawatan Nabi. Hujan tetap semangat ini jemaah. Ini waktu malamnya siang. Acara selawat. Nah, ini memang sudah jadi fenomena sekarang. Ba'alawi untuk menghentikan semua tindakan mereka yang mengklaim sejarah bangsa Indonesia. Orang-orang yang menolak daripada kehadiran Habib Syekh di Tulungagung dikatakan tidak berakhlak, kemudian juga dikatakan kafir, juga dikatakan orang-orang yang tingkahnya PKI. Berikan ilmunya Nabi Muhammad. Lihat nih Habib Ja'far, lihat itu Habib Alwi, lihat itu Asrafus Saleh. Begitu. Alasannya para habaib ini mereka dianggap bisa memberikan syafaat karena sebagai cucu Nabi, maka itu anggapan yang salah. Meskipun ia cucu Nabi, itu tidak akan bisa memberikan syafaat. Jadi keterangan-keterangan seperti itu hanyalah framing, hanyalah doktrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Memang sekarang ini sudah banyak adanya penolakan terkait konser selawat yang dibungkus dengan syafaat. Dalam hal ini adalah beberapa habib-habib yang menjadi pionir di dalam menggemakan konser berbasis selawat. Namun tidak sedikit kita temukan beberapa syair-syairnya itu cukup menyesatkan ya. Dalam artian di sini menyesatkan warga Indonesia, warga Nusantara itu yang mengglorifikasi klan Ba'alwi. Contohnya adalah seperti narasi syair Habib Syekh yang mengatakan bahwa Habib Rizik guru NU, dan juga ada banyak syair-syair seperti juga penyebutan HTI, saudara NU, dan banyaklah kalau kita cek kembali terkait syair-syair Habib Syekh ya. Narasi yang mengandung doktrin, pembelokan fakta dan sejarahnya. Kemudian ada juga klaim ya, klaim seperti contohnya bahwa ya lalwaton itu sudah banyak diungkap oleh teman-teman bahwa ya lalwaton itu dihak ciptakan milik Habib Syekh. Nah teman-teman, sampai sekarang mungkin masih bisa coba Anda upload sebuah lagu ya lalwaton dan itu akan muncul sebuah klaim hak cipta Habib Syekh. Padahal pencipta ya lalwaton itu adalah Kiai Haji Wahab Habsibullah. Dan banyak lagi ya glorifikasi melalui konser-konser selawat ini yang menjadi ladang untuk dakwah mereka. Klan Ba'alawi ini cukup berhasil kawan ya, cukup berhasil. Cuman sekarang kita lihat banyak fenomena yang terjadi. Mungkin ya kita anggap itu sebuah teguran. Itu sebuah teguran bagi mereka yang mau berpikir ya, seperti badai, adanya badai, panggung roboh dan semacamnya. Oke, kita langsung ke video. Anda bisa membohongi semua orang dalam satu waktu. Anda juga bisa membohongi satu orang sepanjang waktu. Tapi Anda tidak bisa membohongi sebuah orang sepanjang waktu. Abraham Lincoln. Satu persatu kini telah tumbang, satu persatu musibah pun datang. Apa saja pembela Ba'alwi akan hancur musnah dengan sendiri, karena Ba'alwi iblisnya Yahudi. Kalau ada acara majelis Habib, hati-hati saudara, itu
biasanya dibungkus dengan sholawat terus direkrut. Pokoknya hati-hatilah ya, kalau bisa jangan datanglah di acara Habib. Takut khawatirkannya imannya nggak kuat, terus terbawa arus kesesatan, itu yang takut khawatirkannya. Nah, makanya hindarilah lah acara Habib. Soalnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, NTT, Kalimantan, terus Lombok, pokoknya hampir nasional lah, itu udah nggak laku itu Habib. Cuma hanya di Jakarta doang yang masih laku Habib. Udah nggak laku itu Habib, cuma di Jakarta doang yang masih laku Habib. Takut khawatirkannya begitu, iman yang nggak kuat terus terbawa dengan arus kesesatan. Soalnya apa, kebanyakan Habib itu banyak ini dakwanya, banyak hurafatnya, dusta, nggak sesuai ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya kan dakwanya itu yang harus disampaikan itu ajaran Rasulullah SAW, tapi mengapa menyampaikannya itu ajaran Yahudi? Oh, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami rombongan Laskar Sakera Madura sudah tiba di lokasi acara Sholawatan Akbar bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, juga bersama Habib Husain Rasul, yang mana tempat rame pemberitaan bahwasanya acara ini ada sekelompok oknum, ada sekelompok penolakan. Oleh karenanya kami tiba di tempat ini untuk bersolawatan bersama-sama, mengikuti acara dan mengawal kesuksesan acara sampai selesai dengan apapun yang terjadi. Kita bertemu dengan hujan-hujanan, kita hanya ingin syafaat daripada Rasulullah. Jadi kami peringatkan, jangan coba-coba siapapun itu untuk menggagalkan acara Sholawatan Akbar yang ada di Tulung Agung ini. Kami siap untuk mati-matian kesuksesan acara ini. Ini kondisi hujan tetap semangat ini jemaah yang hadir. Ini waktu malamnya ya, harus siap. Siapa yang berani menghak ciptakan lagu Yalal Waton? Ternyata lagu Mars Subhanul Waton atau Yalal Waton ini dihak ciptakan oleh Habib Syekh. Habib Syekh. Oh, ini maksudnya apa ini Habib Syekh? Dihak ciptakan. Nggak tidur dong. Nggak tidur loh 2 hari. Dari kemarin nggak tidur. Udah 2 hari ini nggak tidur. Anak ajaib. Enggak tidur. Saksi hidup aku. Tuh. Ini loh anak ajaib 2 hari nggak tidur. Bayangin loh 2 hari loh nggak tidur. Ini tadi makan mie. Oh, ini waktu di mana itu? Lora ya. Waktu panggungnya roboh itu ya. Mas Jen, ya Allah Gusti, tragedi guys, panggungnya ambruk ya Allah. Nah, ini memang sudah jadi fenomena sekarang. Mas Jen, ya Allah Hal-hal yang Gusti, berbau dengan tragedi guys, panggungnya ambruk ya Allah, Masya Ini entah Allah. kenapa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar ya Allah Gusti. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Negene. Linggih Mbak Nu. Nah, sedangkan yang namanya Yahudi itu datuk moyangnya para oknum Habib. Ini realita fakta. Pernyataan Habib Husain Ba'abud Kediri yang menyatakan bahwa kami orang-orang yang menolak daripada kehadiran Habib Syekh di Tulungagung dikatakan tidak berakhlak, kemudian juga dikatakan kafir, juga dikatakan orang-orang yang tingkahnya PKI.
Ini mohon diklarifikasi secepatnya, jangan sampai ucapan jenengan memantik kemarahan masyarakat yang ikut serta dalam aksi damai Aliansi Masyarakat Tulungagung. Sampai saya kasih mungkin aku ndelok rai di wong blenek. Piye ora diatur diadab sama kayak ngono iki. Tapi kalau sumpah lo nih ngalir yang dan kok kayak wong kafir dan kayak wong damai adab sama sekali. Harus sibuk kan sumpah. Akhirnya kalau pegel kok batang nih. Mergo ya kuwi ceritanya mau dihadapi wong rakar-karuan ngono iki. Jadi saya PKI sebenarnya lah. Pantas saya ngomong berkami. Apa-apa. Tapi kronologi seperti itu, gak terima aku ada pono. Saya tidak usah ditipateni pimpinan, saya tidak usah kedua. PWLS Tulungagung menyala bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya pimpin pernyataan sikap PWILS atau Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah DPD Kabupaten Tulungagung beserta seluruh elemen masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Mohon untuk yang di atas panggung beserta hadirin sekalian yang di bawah menirukan kata-kata saya. Pernyataan sikap PWILS Tulungagung bersama segala elemen masyarakat Tulungagung. 1. Kurang kompak. 1. Meminta pemerintah Indonesia untuk meluruskan segala bentuk pemalsuan sejarah bangsa Indonesia. 2. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama cinta budaya dan tradisi asli bangsa Indonesia. 3. Mendesak klan Ba'alawi untuk menghentikan semua tindakan mereka yang mengklaim sejarah bangsa Indonesia, sejarah NU, pemalsuan makam leluhur, dan tindakan provokasi yang memecah belah bangsa Indonesia. 4. Mengajak kepada seluruh pemuka agama Islam dan lintas agama lainnya untuk membenahi ideologi akidah yang diajarkan oleh klan Ba'alawi yang dipandang keliru dan perlu untuk diluruskan. 5. Mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menolak keras ajaran-ajaran yang berbau khurafat dan penyimpangan akidah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa mohon kepada panjenengan pun Romo Kiai Gus Alwi Pondok Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah. Pernah busukkan dada. Jangan pernah Anda membanggakan diri. Anda jadi turunan Nabi bukan untuk meremehkan orang lain. Anda jadi turunan Nabi bukan untuk membanggakan diri. Anda jadi turunan Nabi untuk bisa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, untuk bisa melestarikan ilmunya Nabi Muhammad. Lihat nih Habib Ja'far, lihat itu Habib Alwi, lihat itu Asrafus Saleh. Begitu. Ini ajaran Pak Alwi ya. Kau katakan Wajar saja. nenek moyangmu bisa padamkan api neraka. Aku diam saja. Aku nggak banyak bicara. Tapi ketika sejarah bangsaku kau belokkan kemana-mana,
aku takkan tinggal diam. Kan ku lawan hingga titik darah penghabisan. Aku takkan tinggal diam. Kan ku lawan hingga titik darah penghabisan. Kau katakan nenek moyangmu naik ke langit 70 kali sehari. Aku diam saja, aku gak banyak bicara. Dan kau katakan nenek moyangmu bisa padamkan api neraka. Aku diam saja, aku gak banyak bicara. Tapi ketika sejarah bangsaku kau belokkan kemana-mana, aku takkan tinggal diam. Kan ku lawan hingga titik darah penghabisan. Kembalilah ke jalan yang benar, bahwa Kanjeng Arya Ardisoma telah menerima suap dari kompeni. Pikiran kotor hanya ada pada orang-orang picik. Kalau pikiran Kakang tidak kotor, tentu Kakang mau menyerahkan kantong mainan yang saat ini Kakang sayangi lebih dari anak kandung Kakang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat semua. Salam jumpa dari kota Palembang. Saya ingin kembali mengajak para sahabat semua, khususnya para muhibin, para pecinta habaib. Mari kita sama-sama merenungkan kembali fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak orang yang bertanya kenapa para muhibin itu kok begitu banget dalam mencintai para habaib. Apa yang mendasari mereka kok mereka itu belum juga bisa meninggalkan para habaib itu sebagai yang diyakini sebagai cucu Nabi. Apa alasannya? Para habaib ini mereka dianggap bisa memberikan syafaat karena sebagai cucu Nabi, maka itu anggapan yang salah. Meskipun ia cucu Nabi, itu tidak akan bisa memberikan syafaat. Jadi keterangan-keterangan seperti itu hanyalah framing, hanyalah doktrin. Kalaupun mereka itu anak Nabi sekalipun, tidak bisa juga memberikan syafaat, karena syafaat itu hak prerogatifnya Nabi Muhammad SAW. Diberikan bukan karena berdasar keluarga, diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki, karena mungkin amalan-amalannya disukai oleh Rasulullah sebagai pengikutnya Rasulullah. Nah, kalau hanya berdasar karena mencintai yang dianggap cucu Nabi, walaupun jahil, walaupun nggak bisa ngaji, walaupun nggak sholat, itu akan masuk surga, itu adalah doktrin dan framing yang menyesatkan. Kemudian kalau kita menganggap habaib itu orang yang bisa menghantarkan kita masuk surga berdasarkan keyakinan selama ini, maka keyakinan itu sudah dipatahkan dengan adanya dalil yang dibawa oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang belum bisa dibantah tentang kebenaran para habaib itu sebagai cucu Nabi. Belum ada yang bisa untuk memberikan jawaban kebenarannya, dan tertolaknya nasab habaib itu menjadi dasar dan menjadi bukti bahwa mereka selama ini telah memanfaatkan nama besar Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompoknya, dan itu terbukti dari berbagai macam kegiatan-kegiatan mereka, baik meminta sumbangan dan lain sebagainya. Itu bukti bagian dari bahwa mereka memang benar-benar memanfaatkan nasab itu untuk kepentingan duniawi. Nah, kalau hari ini Anda masih meyakini itu semua, maka iman Anda cacat, dan kemudian Anda ikut mencemarkan nama Nabi, ikut menjual nasab Nabi, ikut mengotori nasab Nabi dengan membantu orang yang mengaku sebagai cucu Nabi sementara tidak terverifikasi. Nah, dosanya begitu besar, padahal kita pengikut Rasulullah. Kenapa tidak mau memakai akal dan pikiran? Apalah takilun, apalah tatafakarun, apalah tatazakarun. Itu Al-Quran yang menjelaskan kenapa tidak dipakai. Maka dalam Al-Baqarah itu disebutkan sukmun, bukmun, umyung, fahum, layar ciun, buta, tuli, tidak mendengar. Itu bagi orang yang tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima dalil-dalil ilmiah. Begitu kiranya sahabat, semoga dimengerti. Mari kita kembali beristighfar banyak-banyak. Terima kasih.